sok-sok rajin datang ke perpus, ngambil buku, baca berlembar-lembar, ujung-ujungnya nggak masuk otak. Tapi kalau misalnya ini nih kan udah mau udah tatap muka ya sekarang ya. Nih gimana sih perasaan kalian nih awal mengenal temen nih dari kampus gimana? Kan sebelumnya udah pernah ketemu kan, waktu awal-awal pasti penasaran dong kita sama teman-teman yang lain. Pasti bikin rencana lah buat ketemu walaupun cuma sekali 2 kali. Jadi waktu offline-nya sih mungkin bagi watak-watak beberapa mahasiswa yang unik kita pasti ingat wajahnya. Tapi kalau yang anaknya kalem atau biasa ya mungkin sulit kali diingat, malah sebisa mungkin ya ngobrol tapi gak pakai nyebut nama kan. Jadi gitu. Tanpa sadar kan ya kebawa arus aja loh waktu ngobrol. Kalau Rivaldi pas ini ya pas masih pandemi ya. Iya. Kelas sih ada itu suruh ngumpul-ngumpul lah biasa awal pertemuan gitu. Oh iya. Tapi sayang nih gue tinggalnya jauh. Di Subang ya. Iya. Jadi ya gak sempet gitu. Baru ketemunya tuh di semester ini. Semester ini. Iya. Berarti ini Rivaldi nih apa ya bisa dibilang ngekos ya? Ya ngekos lah sekarang. Kalau kalau Pari? Rumah sih alhamdulillah dekat. Jadi tapi karena motor cuma satu, kadang-kadang diantar lah. Tapi kalau nggak ada keperluan baru pakai motor sendiri. Gitu. Tapi kalau kalian nih apa sih, ada teman dekat gak sih? Biasanya kan kalau dari kalian nih ada teman dekat nih kan. Biasanya kalau misalnya mau ngobrol atau curhat-curhat gitu, ada nggak sih? Kalau dari kalian? Teman kampus satu perumahan dulu nih. Kagak, teman kampus. Oh, kampus ya pasti ada lah 1 atau 2 orang buat ditanya-tanya tugas, PR atau nggak dosen bahasa apa. Iya. Apalagi gue orangnya kan suka ngefokus kan. Kalau sesuai gue bilang gue nggak bisa sekali 2 kali itu buat langsung ngerti. Jadi pasti nanya berkali-kali dulu ke teman biar ngerti. Gitu ya. Kalau Rivaldi? Gue kalau dari ini beberapa sih ada lah. Untuk yang tadi sama untuk nyari informasi lah. Sebab kalau nanya di kelas nih chatnya lama, jadi susah gitu tanggepinnya dia. Gitu ya. Kan Rivaldi ini kan apa ya, bisa dibilang tempat tinggalnya jauh ya, di Subang gitu. Nah, jauh dari kampus lah istilahnya gitu. Gimana sih kalau Rivaldi ini bisa berteman sama teman-teman di kampus gitu? Dari teman kampus ya. Ada. Dia kalau dia punya game online gitu lah. Ya gua ajak mabar gitu. Lama-kelamaan ya dekat gitu. Oh, jadi dekat. Kalau yang rumahnya deket nih, kalau misalnya ke kampus nih kayak gimana? Bisa kenal gitu. Deket enak. Iya. Tapi rumah temen-temen pada jauh-jauh. Iya, maksudnya bisa kenal gimana? Ya paling-paling keseringan ketemu di kampus. Atau nggak tanpa sadar udah sering ngechat ngobrol kan. Oh, lewat WA. Iya. Walaupun awalnya milih-milih dulu enaknya nanya ke siapa. Oh gitu. Mungkin nggak mungkin kan langsung nanya ke semuanya. Tapi dari kalian ini semenjak kuliah ada gak sih UKM yang diikutin? Kuliah saat ini nggak ada ya. Oh nggak ngikut UKM? Karena ya gue kalau kan ini percuma aja gitu, mau masuk UKM tempat tinggalnya jauh. Iya sih, apalagi awal-awal masuk ya. Iya. Kalau Pari? Enggak juga sih. Kenapa? Kepikiran aja. Sama ya. Terus kan ini kan
sekarang udah tetap muka nih. Perasaannya gimana? Dibanding sama perkuliahan online? Pengennya online aja sih. Kenapa? Kenapa? Satu, hemat biaya bensin. Oke. Dua, ngumpulin tugas lebih mudah. Oke. Ketiga, bisa di-record omongan dosen. Kalau offline kan buru-buru di-record. iya. Dosen jelasin pun otak pun langsung nge-lag. Gitu. Tapi Alasan tapi yang lebih pentingnya itu apa? Apa ya? Aku jadi lupa ya. Iya. Tapi selebihnya ada lah gitu kan dari itunya. Oke. Kalau Rivaldi? Ini tadi ya kalau udah segi kenyamanan emang enak kata Korti benar. Iya. Offline, online. Karena kalau tapi nih dari segi sosialisasi lebih enak nih offline nih, tatap muka, kita bisa dekat gitu sama teman, bisa ngobrol, nanya. Terus dari tugas kelompok tuh lebih enak gitu pembagian kelompoknya. Ya kelompok sama apa kerja tugasnya itu. Kerja tugasnya iya. Karena kalau online ini susah ya. Lu mau di mana, lu mau di mana gitu, lu mau yang mana. Gitu. Jadinya istilahnya lebih enakan offline nih kalau menurut Rivaldi. Iya, enakan offline. Udah kebiasa aja sih online 2 tahun kan online. Iya sih. Tambah sadar kalau suruh offline mendadak ya. Kan kalau kita melihat nih, tapi by the way sebelum masuk pembahasan yang ini, tapi dari sikap dosennya beda nggak sih dari kuliah online ini ke offline gitu? Ada perbedaan nggak? Sama aja tuh. Oh sama aja. Ada sih beberapa perbedaan. Kayak kalau online kan, udah dosennya mirip baca PPT atau nggak kasih penjelasan singkat, langsung udah. Tapi kalau offline bisa sambil bercanda atau enggak ngejelasinnya sih mungkin lebih detail. Lebih bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Setelah itu mungkin lebih tekanan dari dosennya lebih kuat kali. Lebih. Maksudnya kan kalau offline kan secara gak langsung depan mata dosen juga kan. Tapi perbedaannya kalau online kan layar kan. Layar. Itu pun juga nggak seluruh wajah mahasiswa ditunjukin. Jadi ya masih ada celah-celah kan buat kita buat mengelak. Ini kalau udah offline, boro-boro mengelak. Udah buat fokus yang lain aja udah sulit. Iya. Tapi kan ini kan sekarang nih ya, kan kuliah ini udah tatap muka sudah berlangsung dari udah hampir semester ya, hampir 1 semester kan. Ada rasa lebih nyaman gak sih perkuliahan istilahnya perkuliahan ini yang offline ini dibanding sama online maksudnya? Gimana? Kalau offline dari awal mungkin ada kali rasa nyaman-nyamannya. Tapi karena ini aja udah mulai offline aja, semester besok aja udah mulai nyari PKL kan. Oh iya. Ujung-ujungnya ya ketemu temen, saling nyapa bentar banget kan, tambah terasa. Iya sih. Kalau Rivaldi? Iya, lebih nyaman itu offline sih. Offline. Kan ini kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di kampus gitu. Kayak perpus lah. Ini lab komputer, bahkan wifi juga kita bisa pakai. Oh iya, bener. Apalagi kan kalau wifi kan juga udah lebih enak gitu. Mumpung gratis kan. Oh iya bener. Lebih hemat kuota ya. Tapi kan kalau perpus biasanya dari kalian nih sering make atau enggak sih? Perpus. Kalau gue sih make buat rebahan doang sih. Tapi biasanya kalau perpus kan biasanya kalau dia kan rebahan nih. Ada nggak sih sedikit gitu baca buku gitu? Kalau ada tugas aja. Oh iya. Nyari makalah atau baru sok-sok rajin datang ke
perpus, ngambil buku, baca berlembar-lembar, ujung-ujungnya nggak masuk otak. Aduh. Kalau Ripaldi sama. oh rebahan juga. Oh kan kalau gue kan ini ngerjain tugas biasa. Oh ngerjain tugas. Ya gak boleh loh rebahan di ini. Iya sih. Perpus. Oh ya apalagi kan sekarang ini kan kalian nih juga lagi ada belajar metode penelitian ya. Jadi harus sering-sering ke perpus kan ya untuk cari istilahnya buat skripsi gitu kan. Iya. Buat menambah referensi namanya. Nah tapi efektif gak sih kalau dari kalian nih kuliah offline nih? Kalau dari segi ini materi pembahasan yang dibahas dosen, kalau kata gua mah lebih enak ini sih tatap muka sih. Kalau kata gua, soalnya gua lebih nyaman masuk ke otak tuh ini tatap muka, jadi ngerti itu apa yang mau dimaksud dosen tersebut. Karena kalau online ini ya terganggu dengan lingkungan itu loh. Terganggu lingkungan, terus juga ada distract lah ya, istilahnya gitu. Device-nya kurang cukup atau sinyal gitu. Kalau Fari gimana ya, dosen gua itu juga gimana, mungkin mereka juga udah terbiasa online. Jadi ya kadang-kadang walaupun udah disuruh offline ada aja yang minta online. Atau enggak waktu offline kan harusnya enaknya itu kan sekalian praktek kan. Iya. Ada dosen bilang ayo kita praktek minggu ini, minggu depan atau kapan. Ujung-ujungnya nggak dilakuin. Waduh. Ngasihnya penjelasan. Tapi ada alasan nggak biasanya kalau dosen kayak gitu? Antara alasannya ruangannya masih dipakai lah, atau nggak beragam jenis alasan. Tapi gimana ya, kalau kasih penjelasan doang sih apa bedanya sama itu online? Iya sih. Pengennya kalau offline kan kayak sekarang kan baru bisa kan lab komputer sering dipakai buat pelajar statistika. Iya. Atau ini sekarang di lab ini buat kita podcast nih. Iya. Harusnya semester lalu kan mapelnya kan ada DKV kan, desain grafik. Harusnya kan ruang komputer kan paling sering dipakai kan. Iya benar. Gitu. Malah dosennya itu jarang banget hampir gak pernah mau. Ujung-ujungnya suruh pakai laptop sendiri. Mending kalau itu laptopnya ada aplikasinya, kalau nggak ada pakai laptop teman, kerja bareng. Itu ya. Itu cuma aja sih. Pengen sekalian aja online kalau gitu. Oh berarti lebih efektif online ya kalau Fari ya? Enggak sih, cuman pengen rebahan doang. oh berarti jadi Fari ini setengah-setengah nih berarti? Ya, pengennya offline. Tapi karena udah terbiasa online, kaki pun agak berat tiap kali jalan. Oh gitu, berarti dia kalau Fari ini setengah-setengah guys. Jadi dia pengen ada keinginan buat offline, tapi dia raganya itu dia pengennya online gitu. Kalau dari Rivaldi kan dia jelas kan dia pengennya offline, karena kan dia juga ininya juga oke gitu. Oh iya. Tapi ini kan kadang kan dari dosen kan minta belajarnya itu kan online gitu. Gimana tanggapannya? Tanggapan ya mungkin karena beliau ini kan ada ini kan tugas dari di luar inilah kampus, mungkin aja dadakan gitu. Rasanya lagi agak kurang sehat. Gitu. Oh, ada yang sakit, ada yang berkegiatan di luar, ada kesibukan juga gitu. Iya. Oh, berarti gitu. Selamat sore Kak. Ya, selamat sore Kak. Perkenalkan nama saya Rehan Kak. Sebelumnya
Saya mau izin untuk wawancara ya, Kak. Oke. Dari nama asal nama siapa, Kak? Lapaldus Lalahi. Lapaldus Lalahi. Oke, dari fakultas mana, Kak, kalau boleh tahu? Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Berarti prodinya teknik Mesin. teknik mesin ya, Kak? Iya. Untuk sekarang semester berapa, Kak? Semester 5. Semester 5. Oke. Mau saya Farul Oke, nama Farul, fakultas dari mana, Kak? dari psikologi. Oh, visi berarti ya, Kak ya? Oh ya, visi. Semester berapa, Kak, kalau boleh tahu? Semester 7. Semester 7 berarti lagi skripsian ya, Kak ya? Belum, lagi belum, sempro. Lagi Namanya sempro. Rashid. Namanya Rashid ya. Dari fakultas mana, Kak? Visip. Fisip. Ya, Prodi psikologi. psikologi ya, Kak. Semester berapa, Kak? Semester 7. Semester 7. Oke. Berarti lagi sempro ya, Kak? Ya. Adipian. Adipian dari Unisma ya? Iya. Oke, dari Unisma. Fakultasnya apa, Kak? Teknik mesin. Teknik mesin, berarti prodinya teknik mesin ya? Iya, Kak? mesin. Semester berapa sekarang, Kak? 4. Semester 4, Kak? Iya. Berarti udah ngerasain online dan offline ya? Udah. Untuk perasaan Kakak tentang tatap muka sekarang ini apa, Kak? Ya kalau tatap muka ya lebih baik lah, lebih kayak masuk materinya kayak jelas gitu dari dosen ngejelasinnya. Kalau misalkan itu ya kurang jelas gitu. Tatap muka sekarang ya lebih baik aja sih daripada online. Karena kan kalau tatap muka tuh kita lebih langsung ke dosennya gitu, ngajarinnya gitu kan. Kita langsung tatap muka sama dosennya, jadi itu lebih jelas gitu daripada online gitu. Capek. Capek ya, Kak? Iya. Terus ada lagi, Kak? Perasaan itu, Kak? Capek aja sih. Capek aja, Kak? Ya? Iya, bangun pagi kerja lagi. Kerja apa kuliah, Kak, sebenarnya? Hah? Kerja apa kuliah? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya, Kak? Iya, ya? dua-duanya. Oh, oke. Karena masih masa transisi ya dari yang sebelumnya online ke offline, jujur ada rasa males gitu. Yang udah biasanya kita di rumah kuliahnya tiba-tiba langsung masuk ke kampus gitu. Jujur ada rasa males buat berangkat. Oke, gitu ya. Kalau yang Kakak rasain tentang antara perkuliahan offline dan online ini apa? Yang saya rasain ya ada plus minusnya sih. Dari pemaparan materi ya mungkin offline lebih bagus, tapi untuk fleksibilitas online lebih bagus. Kalau online masih lebih nyantai lah. Oh, online lebih Kalau nyantai sambil ya. kerja gitu kan. Oke. Kalau offline-nya, Kak? Offline-nya agak berat sih. Berat, susah Iya. untuk atur waktunya ya, Kak ya? Iya. Ya kalau online sih kayak kita tuh kendalanya kayak jaringan gitu, kayak bangun siang, kayak sering begadang apa gimana gitu. Kalau offline-nya kan kendalanya? Kalau offline-nya lebih baik sih, kayak lebih kayak masuk materinya dengan dosen sekarang gitu, maksudnya ya gitulah. Bedanya sih banyak ya. Yang pertama kalau online kita tuh bisa aja kita kalau lagi Zoom tuh ketiduran atau apa, karena kan kita di depan HP atau di depan laptop ya. Tapi kalau untuk offline kita kan langsung bertatapan dengan dosen dan teman-teman gitu, teman-teman lainnya. Jadi itu lebih baik, menurut saya sih lebih baik offline sih. Offline ya, Kak ya? Oke. Semenjak perkuliahan online ini kendalanya apa sih, Kak? Wah, kendalanya yang pertama tiduran ya, kalau lagi Zoom tuh tiduran terus materi itu jarang masuk. Kalau online tuh ya karena tiduran itu. Kendala yang dirasain tuh yang pertama mungkin dari segi jaringan ya, kadang bagus kadang enggak untuk Zoom, dan yang dari segi waktu juga kadang ada yang terlalu pagi, jadi sering gitu saya Zoom tapi belum mandi ya, gitu. Online ya mungkin jaringan, kalau nggak ada itu paketan habis tiba-tiba gitu. Udah itu aja. Kendala dari rumah jauh. Online ya, Kak? Kalau offline mungkin ya bisa jauh. Iya sih, kurang minum ya. Lebih subjektif, nyaman online atau tatap muka? Lebih nyaman tatap muka sih, Tatap muka ya, Kak? karena ya semakin panjang semesternya gitu semakin butuh juga banyak ya, bimbingan dari dosen secara langsung gitu. Berarti lebih nyaman offline ya, Kak? Iya betul. Terima kasih ya, Kak, bisa wawancaranya. Ya sama-sama. Offline. Offline ya, Kalau Kak, menurut ya? saya offline. Lebih nyaman perkuliahan online berarti. Nah. Terima kasih ya, Kak, atas wawancaranya. Offline ya. Berarti lebih Berarti nyaman offline ya, Kak, ya? Oke, terima kasih ya, Kak, atas wawancaranya. Oh, online sih. Online. Karena mungkin sambil kerja ya, Kak ya. Iya. Berarti lebih nyaman ke online ya, Kak ya. Iya, online. Oke, terima kasih ya, Kak ya, atas Oh iya, wawancaranya. sama-sama. Nah,
untuk harapannya gimana nih dari kalian nih? Ada harapan gak sih buat kedepannya gitu? Harapan kalau di awal tahun ini ingin jadi lebih baik lagi lah. Terus dari kuliah ya cepat-cepat lulus. Wah, sama sih. Cepat kerja. Tapi ya gimana, ikutin aja lah ini alurnya. Kalau Fari ada harapan nggak? Harapan ya nggak beda jauh sih, lulus dapat kerjaan. Iya. Untung sih kalau dapat, kalau enggak ya udah diomongin tetangga mulu. Oh, tetangga gak diomongin berarti? Tetangga sih ya paling-paling kalau tetangga kan masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Iya sih, tapi lebih sering keluarga ya. Iya. Tapi kalau udah keluarga gimana ya? Rebahan enggak? Lakuin kegiatan kayak beres-beres atau apapun, udah pasti kemungkinan besar pasti ditanya kapan kerja. Nah, di rumah mulu. Ngapain megang handphone? Oh gitu. Kalau harapan nih, kalau ingin dicapai sih, kalau dari penyiarnya sendiri, pengennya sih gak jauh-jauh amat sih. Ya cepat lulus gitu, semangat terus. Yang penting ikutin arus aja gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye.